Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada siapapun yang sedang menonton video ini. Saya Joanna dan hari ini saya akan memandu kalian semua untuk bersama-sama kita membahas mengenai permasalahan terjadi pada pendidikan saat ini. Tanpa perlu basa-basi lama, langsung kita mulai ke pembahasan pertama. Yang pertama yaitu miskomunikasi atau kesalahpahaman yang seringkali terjadi saat kita berkomunikasi. Masalah ini sering dan umum terjadi pada masa pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Baik murid maupun guru seringkali mengalami kesulitan saat sedang berkomunikasi. Baik dikarenakan adanya masalah pada media komunikasi yang digunakan ataupun individu tersebut yang seringkali mengalami kesulitan tersendiri saat berkomunikasi jika tidak bertatap muka. Maka dari itu, mari kita dengar langsung pendapat dari perwakilan guru dan murid mengenai masalah ini. Halo anak-anak warga Permai semua. Ya, terima kasih buat OSIS yang sudah datang ke Pak Fidel. Pak Fidel dikasih beberapa pertanyaan dari OSIS gitu ya. Tapi menurut saya yang lumayan menarik adalah tentang miskomunikasi dalam PJJ. Ya, anak-anak SMA Permai ini ya, menurut saya banyak yang terjadi ya antara satu dan yang lain, dan juga kepada Bapak Ibu guru itu banyak yang miskomunikasi, terutama dalam hal tugas ya, tugas-tugas gitu ya. Banyak yang mungkin kalau kalian alami minat dalam belajar apalagi online seperti ini itu kurang. Kalau tidak didukung dengan komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru, dengan teman, dengan pengurus kelas, ya, akan sangat menyusahkan buat kalian nantinya. Ya, saran saya buat kalian, ya, sering-sering cek GCR-nya masing-masing, komunikasi dengan Bapak Ibu guru, entah melalui WhatsApp, GCR, ataupun komunikasi secara langsung, ya, waktu Zoom, ya. Dan perbaikilah minat belajar kalian. Saya yakin pasti semua ini akan kita lalui dengan baik-baik saja. Terima kasih, selamat siang. Communications between students and teachers and fellow students can now be done directly, as we have in PTM. But of course, this will create new obstacles for both of them, because of course some of them may not know each other well. So maybe we just like started from the beginning to know or to understand your friends more. Either do not know the background psychologically, culturally, maybe even not knowing each other names at all. Even though they were classmates or taught by the same teacher when PJJ, this does not seem to be accompanied by them or by the relationship each other. Well, this obstacle makes them have to apply one of the theories of interpersonal communications, namely the uncertainty reductions theory proposed by Charles Berger and Richard Calabrese in 1975. In this theory, Berger and Richard believe that when two people meet and do not know each other before, they had to reduce the uncertainty of each other. This uncertainty influenced by the predictions of the communication to each other. So, to reduce the uncertainty, they must understand each other. Understand in this case, of course, understand in various socio-psychology perspectives, such as background, ideology, culture, and so on. So students, again, hopefully next semester we can meet in a better situation, and all the confusion during the PJJ we're not going to find again when we are having on-site lessons. Thank you for those who listen to me. May this be useful to you.
Miskomunikasi. Saya ada salah satu contoh miskomunikasi yang terjadi baru-baru ini. Jadi, ada guru yang hanya mengatakan mencari soal. Tetapi saat pertemuan selanjutnya, guru tersebut mengatakan bahwa kami seharusnya mengirimkan soal kepada guru itu. Kami yang tidak tahu bahwa kami harus mengumpulkan soal tersebut bingung. Tapi guru tersebut marah dan mengatakan kami kurang komunikasi. Guru tersebut marah selama pelajaran dan menyuruh kami mengumpulkan di chatbox. Tapi kami tidak tahu harus mengumpulkan apa. Guru tersebut terus mengkode kami untuk mengumpulkan, tapi kami malah semakin bingung. Sampailah akhirnya guru tersebut membuat assignment di GCR dan menyuruh kami mengumpulkan seadanya. Ada juga masalah ulangan secara offline, tapi siswa yang PTM tidak setuju. Untuk itu, saya menchat guru tersebut untuk bernegosiasi agar ulangan dilakukan secara online. Tapi guru tersebut sepertinya tidak mau dan tidak ingin berdiskusi dengan saya. Guru tersebut mengatakan untuk berkomunikasi, tapi saat kami mencoba berkomunikasi, guru tersebut memberikan feedback yang tidak baik. Masalah selanjutnya adalah kurangnya kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas maupun ulangan. Hal ini seringkali terjadi, namun seringkali pula tidak kita sadari bahwa ini adalah bentuk dari pembohongan diri mengenai kemampuan tanggung jawab kita masing-masing. Kemudahan akses serta sikap cuek dan manja membuat kita seringkali melakukan hal ini yang dapat menjunjung pada kemalasan yang dapat membuat kita kehilangan kualitas diri dan dapat mengancam masa depan. Untuk itu, mari kita dengar pendapat dari murid sebagai pelaku dan gurunya. Saya sebagai murid sangat ingin menyampaikan bahwa masa pandemi seperti ini sangat merugikan sekaligus menguntungkan bagi kami. Yang menguntungkan adalah saat mengerjakan tugas dan ulangan. Banyak sekali murid-murid yang melakukan kecurangan saat ulangan alias nyontek hanya demi mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang merugikan adalah walaupun kami mendapatkan nilai yang bagus, kami tetap tidak bisa memahami materi apa yang sedang dipelajari saat ini. Iya, oke. Memang sangat sulit dihindari ya, kecurangan dalam tugas atau kecurangan dalam ulangan. Yang sangat sulit dilakukan oleh seorang guru. Tetapi hanya satu hal yang saya pengen murid-murid saya tahu, bahwa nilai yang kamu peroleh itu adalah yang kamu butuhkan, nilai dalam bentuk angka atau nilai kehidupan kamu. Coba sekarang, kalau dalam kecurangan, yes, saya senang nilainya dapat 95 atau 100 atau baguslah. Yakinkah 95 itu kualitas kamu? Nah, maka tetapi kalau memang itu hak kamu, silahkan. Hak kalian itu silahkan 95. Tetapi kembali lagi pada murid, kembali lagi kepada anda para siswa. Apakah nilai saya ini nilai yang berkualitas? Jadi kalau permainan kecurangan itu kalian merasa bangga, bahagia, benarkah itu keluar dari dalam lubuk hatimu bahwa itu benar-benar membahagiakan kamu? Atau saya yakin nilai saya yang begitu bagus memang saya berkualitas. Maka kembali lagi ke pemahaman kalian semua. Apakah saya membutuhkan nilai kehidupan atau nilai angka rapor? Maksud saya, daripada saya berbuat curang, saya belajar benar, nggak bisa berani tanya. Benar-benar nggak bisa, tanyalah sampai kamu bisa. Guru pasti senang kalau ditanya. Tetapi Bu, karena saya nggak bisa beneran. Oke, kita belajar untuk menjadi bisa, bukan menjadi orang yang nilainya tinggi tetapi tidak berkualitas. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Masalah yang ketiga yang seringkali kita hadapi pula adalah pemberian tugas yang tidak merata dan terlalu banyak. Misalnya, pada bulan pertama, tugas diberikan secara tiba-tiba dari semua mata pelajaran. Kemudian pada bulan selanjutnya hampir tidak ada tugas sama sekali.
Hal ini seringkali membuat murid terkota dari kesulitan. Mari kita dengar pendapat dari murid serta penjelasan dari guru mengenai masalah ini. Banyaknya tugas yang tidak seimbang. Ada guru yang bisa memberikan tugas sekaligus banyak dan itu sangat membebani kami. Kadang ada juga tugas yang sulit tapi datanya sangat singkat. Dan ada juga guru yang memberikan tugas saat jam pelajaran dan memberikan deadline saat jam pelajaran tersebut berakhir. Jujur, itu cukup membebani, karena mungkin saja ada murid yang masih harus memahami materi terlebih dahulu dan mengumpulkannya terlambat. Tapi karena terlambat itulah murid tersebut mengalami pengurangan nilai. Tugas yang tidak seimbang, katanya saya rasa ini juga salah satu kegagalan dalam berkomunikasi. Kenapa? Kan sudah dijadwalkan kepada sekretaris kelas, semua tugas itu ada time list-nya, artinya waktunya. Jadi kalau sampai ada miskomunikasi, saya rasa ini yang salah ataupun yang tidak fokus mungkin siswanya. Karena apa? Karena time list semua tugas kita kan jelas. Artinya kapan itu ditugaskan, kapan itu dikumpulkan, itu ada waktunya. Kan tidak dadakan, ya. Jadi saya rasa kalau kalian merasa itu sangat memberatkan, ini tadi perlu komunikasi yang baik. Katakan, Pak, Bu, tugas begini kami sudah ada. Apakah kami tidak bisa diberikan lagi kelonggaran waktu? Ataupun bisakah digabung tugas ini menjadi, misalnya tugas keterampilan ya, digabung menjadi beberapa pelajaran dalam satu tema. Saya kira ini bisa kita bangun ya. Artinya anak-anak ya proaktif lah, jangan diam saja. Artinya anak-anak itu harus memberikan reaksi atas komunikasi yang terjadi. Makanya miskomunikasi bisa kita nolkan kalau tugas-tugas tadi bisa kita manage dengan baik. Itu ya. Jadi saya rasa kedua hal ini bisa kita kurangi dan bisa kita kikis habis apabila kita selalu fokus dan selalu bisa bertanya atau membangun komunikasi yang baik antara Bapak Ibu guru dan para siswa ataupun para siswa dengan Bapak Ibu guru. Jadi interaksinya sangat bisa positif semuanya. Kedepannya saya rasa bisa kita bangun ini ke depan agar kita bisa saling memahami dan semua hal-hal yang tidak baik tadi bisa kita hilangkan demi kemajuan kita bersama. Terima kasih. Masalah yang keempat adalah masalah dengan Zoom. Zoom sendiri seringkali kita gunakan pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Begitu pula dengan masalahnya seringkali kita rasakan baik dari pihak guru maupun murid. Seperti jaringan tidak stabil, suara yang kurang jelas, punggung dan mata yang sakit karena duduk dan menatap komputer untuk waktu yang lama. Nah, maka itu karena kita semua pasti sudah pernah merasakannya, nggak perlu penjelasan panjang lebar, langsung kita dengar pendapat dari guru dan murid. Masalah dengan Zoom. Jaringan yang tidak selalu lancar dan stabil kadang-kadang itu bikin kesal. Apalagi pas kita lagi dengerin penjelasan guru, terus tiba-tiba kita ke-disconnect dari Zoom. Dan kita harus masuk kembali di dalam Zoom tersebut menggunakan kuota. Dan mau tidak mau, kita harus izin off-cam untuk menghemat kuota tersebut. Tapi, ada guru yang malah menyuruh kami untuk lebih berusaha, hanya karena kami off-cam. Tapi, menurut saya, kita sudah berusaha dengan masuk kembali ke dalam Zoom tersebut, walaupun menggunakan kuota dan izin off-cam. Selamat pagi kita semua, salam sehat. Selama kita PJJ karena pandemi ini sudah masuk tahun ketiga, yang menurut saya sih yang paling
yang paling menentukan dalam pembelajaran jarak jauh ini ya jaringan sih, ya jaringan wifi lah. Terkadang di negara kita itu jaringan belum maksimal. Entah penyebabnya apa nggak tahu lah. Dan menurut saya PJJ nggak bermasalah sih, nggak bermasalah. Cuman hanya saja jaringan itu atau wifi, kalau bermasalah wifi ya tersediaan kuota untuk melangsungkan pembelajaran, khususnya ya Zoom atau Google Meet atau apapun namanya itu, ya pasti pelajaran itu terlaksana dengan baik. Biar kita bisa tetap muka dengan siswa dengan bapak ibu guru, dan tidak terjadi lemot sehingga semua anak bisa menerima pembelajaran dengan baik dari semua bapak ibu guru yang ada di kelas. Jadi menurut saya, karena kondisi permasalahan jaringan stasiun telekomunikasi nggak tahu kita ini di negara kita ini yang membuat permasalahannya, jadi tidak sampai materi pembelajarannya. Yang menurut saya ya solusinya nggak ada yang lain selain yang offline, baik itu offline, karena kita nggak bisa menjamin jaringan itu aman senantiasa. Gitu aja sih. Thank you. Selamat pagi. Selamat siang pagi. Kalau menanggapi masalah dengan Zoom, Bu, saya izin off cam ya, ada yang banyak begitu juga. Masalahnya kendala jaringan. Oke, 1 kali, 2 kali menurut ibu no problem. Mungkin ya memang karena ada kendala masalah. Kalau berulang mungkin kita bisa komunikasi, kita cari jalan keluarnya, bagaimana mengatasi kendala tersebut. Oke. Mungkin dari ibu itu saja, kurang lebihnya ibu mohon maaf, dan ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore. Dan masalah terakhir yang akan kita bahas juga merupakan masalah yang cukup serius, yaitu learning loss. Untuk yang belum tahu apa itu learning loss, menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia atau UII, Edi Suwandi Hamid, secara sederhana learning loss adalah hilangnya kemampuan akademik, pengetahuan, atau keterampilan oleh peserta didik. Dan menurut psikolog sosial dari UI atau Universitas Indonesia Hamid Mulek, learning loss adalah generasi yang hilang akibat suatu keadaan, dan dalam hal ini adalah pandemi COVID-19. Menurutnya, generasi hilang ini diakibatkan pada masa krusial pendidikan, yakni PAUD, TK, SD, dan SMP. Anak-anak ini justru harus mengalami pembelajaran daring, yang di Indonesia sendiri belum bisa dianggap berhasil. Masalah ini cukup serius, dan jujur saya sendiri juga merasakan adanya penurunan dalam diri saya selama pembelajaran PJJ ini. Maka dari itu, mari kita dengar langsung pendapat dari para murid dan guru. Learning loss. Niat belajar kami sekarang banyak berkurang karena terdistract dengan hal lain. Salah satunya adalah handphone. Banyak hal yang lebih menarik di handphone kami dibandingkan penjelasan guru dalam Zoom. Karena ada guru yang hanya menjelaskan materi dan bertanya kepada muridnya apakah mereka paham. Dan setelah muridnya menjawab mereka paham, guru tersebut akan melanjutkan penjelasannya hingga akhir pelajaran. Tapi ada juga guru yang mengajar lebih bagus. Guru tersebut memanggil murid satu persatu untuk menjawab pertanyaannya. Dan menurut saya, itu adalah cara yang lebih efektif agar murid-murid mendengarkan penjelasan saat pelajaran berlangsung. Oke, good morning, selamat pagi anak-anakku, siswi SMA Permain. Dalam hal ini saya akan memberikan masukan atau pendapat saya tentang learning loss. Ya, saya sebagai guru di sini, saya sudah beberapa tahun mengajar di sini dengan beberapa kendala yang kita hadapi dari 2020 ini adalah masalah COVID-19 ya, sehingga menyebabkan banyak kehilangan ya dalam motivasi belajar ya. Di sini
Saya tidak membela guru dan menyalahkan murid, tidak. Kita semua sama. Saya sebagai guru juga dalam hal ini, semangat saya untuk mengajar terkadang berkurang karena dengan bertahun-tahunnya COVID membuat kita secara monoton belajar secara online. Ya, itu yang pertama dari saya. Kalau untuk siswa, saya juga akui ya, mungkin kalian juga merasa bahwa tidak ada semangat belajar, cuek, mengerjakan soal juga mau acuh tak acuh. Namun dalam hal ini kita sama-sama punya tanggung jawab. Sehingga dalam hal ini untuk siswa yang sekarang kita masih berkutat dengan COVID-19 tetap punya semangat. Ingat ya, yang menentukan masa depan adalah kalian sendiri ya. Kami Bapak Ibu guru hanya mensupport, sehingga untuk tugas tanggung jawab yang diberikan melalui GCR atau secara tugas mandiri mohon dikerjakan. Kita sama-sama saling membahu, saling bantu-membantu sehingga proses berjalan bagus dengan hasil yang bagus, dan kalian semua juga akan menikmati di suatu hari. Pesan saya, tetap semangat, selalu interaktif dengan Bapak Ibu guru, kita sama-sama saling melengkapi. Itu saja, terima kasih. Halo, bagaimana kabarnya siswa-siswi SMA Permai? Kayaknya udah enak banget PJJ dari rumah terus. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik dan saya memilih topik learning loss. Ini adalah kejadian yang sering terjadi selama 2 tahun kita melaksanakan PJJ. Di satu sisi mungkin kalian senang dan bahagia banget dengan PJJ, kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang menyenangkan hati kalian tentunya. Kalian bisa sambil bermain handphone, kalian bisa sambil bermain game pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tapi dampak negatif dari semua itu yang tidak kalian sadari adalah kalian kehilangan pelajaran-pelajaran yang sangat kalian butuhkan pada masa-masa ini. Maka seperti topik di awal tadi saya katakan, learning loss. Kalian banyak kehilangan. Saya sendiri sebagai guru sudah melihat kondisi ini sejak awal pembelajaran jarak jauh. Ya. Di awal pembelajaran jarak jauh, hal-hal ini yang saya sangat khawatirkan, dan saya merasa bahwa kondisi ini tidak tepat untuk kita. Semakin lama PJJ, maka semakin banyak kamu kehilangan pembelajaran. Sebagai seorang guru yang selalu mengajar, saya selalu melihat hampir setiap pembelajaran jarak jauh, saya selalu melihat ada siswa-siswi yang bermain game, yang chatting, atau melakukan aktivitas apapun gitu. Dan selalu diberikan teguran, hanya saja ya selalu kembali lagi dengan kondisi itu. Maka memang bisa dikatakan PJJ ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Ya sudah terlihat dengan jelas hasilnya seperti apa. Sekarang saya tantang kalian, bagaimana kalau kita langsung melakukan tes pembelajaran? Apakah kalian sanggup tanpa menggunakan handphone, tanpa menggunakan Google? Apakah kalian sanggup? Silahkan dijawab dalam diri hati masing-masing. Maka dari itu, mari sama-sama kita bersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka, dan mari juga sadar diri bahwa PJJ ini semacam kenikmatan sesaat yang akan membuat kita merana di kemudian hari. Ya. Seperti di kelas yang selalu saya katakan bahwa pilihan-pilihan yang sulit yang kita pilih saat ini akan menuntun kita ke hidup yang lebih mudah.
Dan sebaliknya, pilihan-pilihan yang gampang, yang mudah yang kita pilih saat ini akan membawa ke hidup yang sulit. Maka pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau seterusnya seperti ini, menikmati PJJ, kalian bisa fun, kalian bisa bersenang-senang, kalian bisa bermain game, bisa main handphone, bisa mencari jawaban pada saat ulangan harian atau pada saat ulangan semester, bisa menentukan salahnya mau berapa pada saat ujian. Itu adalah hal yang memudahkan hidup kalian saat ini. Di kemudian hari, saya yakin itu akan menyulitkan kalian. Sementara kalau nanti PTN, semua itu akan hilang dan mungkin kalian akan kesulitan. Tapi saya yakin di kemudian hari kalian akan menemukan kehidupan yang lebih mudah. Bapak Ibu guru bukan tidak tahu kalian sedang bermain game, kalian sedang chatting, kalian sedang menonton. Bapak Ibu guru bukan tidak tahu, tapi Bapak Ibu guru juga mempunyai batas kesabaran. Kalau diingat-ingatin terus tapi nggak mau, ya akhirnya Bapak Ibu guru juga ya sudah enak dengan kondisi yang seperti itu. Dan kalian juga harus tahu bahwa semangat mengajar Bapak Ibu guru ditentukan oleh kondisi kelas. Kalau kondisi kelasnya semangat, maka Bapak Ibu guru juga pasti akan semangat. Tapi setiap PJJ, Bapak Ibu guru itu semacam berada di kuburan, yang hening, diam, atau melihat orang-orang yang cuek. Itu sangat berpengaruh dengan semangat Bapak Ibu guru. Mari kita menciptakan kondisi di mana kamu dan kami Bapak Ibu guru mengadakan pembelajaran yang menarik sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang ada bisa kalian dapatkan dengan baik dan maksimal. Maka sekali lagi saya katakan bahwa PJJ ini tidak baik-baik saja. Thank you. Dan berakhir sudah rangkuman singkat dari kami mengenai masalah pada pendidikan saat ini. Setelah menonton video ini, bagaimana pendapat kalian mengenai pendidikan? Apakah sudah sesuai yang tadi kalian bahas? Atau kalian mempunyai saran atau masalah lain yang belum kita bahas tadi? Coba kalian bisa komen pada kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama mengenai masalah ini. Saya Joanna, sekian dan terima kasih.